Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter, prof, dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Soedi dengan NIU 473799. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai moderator untuk diskusi dan juga tanya jawab yang akan dilakukan oleh kelompok B dan juga kelompok G, di mana pada kesempatan kali ini kelompok B akan bertindak sebagai pembahas atau sebagai yang dibahas, dan kelompok G akan bertindak sebagai pemantik dan juga pembahas diskusi dari kelompok B sebelumnya. Oke, langsung saja mungkin Mas Izul bisa share screen untuk notulensi diskusinya. Oke, baik. Oke, jadi teman-teman, untuk diskusi kali ini akan terdapat sebanyak 2 termin, di mana masing-masing termin itu nanti akan tersedia slot pertanyaan sebanyak 4. Jadi nanti, jika waktunya masih mencukupi, kami akan membuka diskusi untuk termin kedua. Mungkin teman-teman dari kelompok G sudah bersedia ya untuk menanyakan pertanyaan, karena tadi sudah pada melihat video dari kelompok B. Seperti itu ya. Oke. Langsung saja, dengan hitungan ketiga, teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu dan menyebutkan nama, NIM, dan juga pertanyaannya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, karena di sini sudah banyak ya yang resen, saya pilih beberapa terlebih dahulu, nanti kalau waktunya mencukupi akan dibuka di termin kedua. Oke, untuk penanya pertama ada atas nama Salma Nur Nabila. Saya persilakan, Salma. Baik, terima kasih Fatih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Salma Nur Nabila dengan NIU 479782. Izin bertanya, pada presentasi disebutkan bahwa langkah yang dilakukan sebelum pewarnaan adalah fiksasi. Apa tujuan dari fiksasi dan apa pengaruhnya terhadap kualitas gambaran sel epitel mukosa oral? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Salma atas pertanyaannya. Oke, saya langsung pilih aja ya. Pertanyaan kedua, di sini ada Naya Miftah. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Naimi Tasya dengan NIU 479948. Izin bertanya, pada metode oral exfoliative cytology ini menggunakan pewarnaan Papa Nicolau stain. Nah, apakah bisa mengapa lebih memilih menggunakan pewarnaan itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Naya Miftah atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok B. Mungkin langsung saja di sini penanya ketiga ada Amadea. Silakan Amadea. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Amadea dengan NIU 479989, izin untuk bertanya. Tadi kan berdasarkan video yang sudah dipaparkan, sudah dipaparkan bahwa untuk mengetahui adanya kondisi patologis pada pasien itu kan bisa dideteksi melalui metode namanya oral exfoliative cytology ya. Itu bisa menggunakan pewarnaan Papa Nicolau. Nah, lalu apakah mungkin hasil dari deteksinya itu akan menunjukkan false negatif, dan kalaupun iya, kira-kira faktor apa yang dapat menyebabkan munculnya hasil false negatif tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Amadea pada kelompok B. Oke, selanjutnya di sini terdapat Dia Ayu Sinta. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dia Ayu dengan NIU 48866, izin bertanya. Di praktikum ini disebutkan jika oral exfoliative cytology itu dapat menggunakan sitobras ataupun wooden spatula. Pertanyaan saya itu, adakah perbedaan dari penggunaan keduanya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ini kami tampung dulu ya pertanyaannya. Nanti teman-teman yang sudah resen nanti akan
kami sediakan untuk termin kedua jika waktunya masih memungkinkan. Seperti itu ya. Oke, sebelumnya mohon izin, kami dari kelompok B mohon izin untuk berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah raise hand. Sebentar ya teman-teman. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1 dari Salma. Jadi tujuan fiksasi itu adalah untuk menjaga sel dan komponen jaringan pada keadaan life-like state. Jadi selama proses fiksasi serta tahap-tahap yang menyertainya, terdapat perubahan substansial pada komposisi dan gambaran sel. Nah, di mana keadaan ini dapat membuat kondisi life-like state menjadi ideal. Ada salah satu proses yang dapat dicegah melalui fiksasi, yaitu proses degeneratif yang dimulai setelah jaringan itu kehilangan pasokan darah. Nah, ketika autolisis terjadi, membran organel itu dapat pecah, dan hal inilah yang dapat dicegah dengan fiksasi. Selain itu, dengan fiksasi, jaringan dapat mempertahankan reaktivitas untuk pewarnaan dan reagen lainnya. Pada metode oral exfoliative cytology, fiksator yang digunakan adalah alkohol 96%, di mana alkohol ini akan mencegah destruksi sel pada kaca objek. Dan apabila fiksasinya baik, maka dapat dihasilkan gambaran epitel mukosa oral yang baik, sehingga dapat pula terlihat ada atau tidaknya kelainan atau kondisi patologis pada epitel mukosa oral. Seperti itu, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, baik. Terima kasih Zelda atas jawabannya dan juga Salma tadi atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya teman-teman dari kelompok B, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Kalau sudah, silakan aja untuk menjawab. Dan jangan lupa menyebutkan nama dan juga NIU. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Dia Ayu Sinta mengenai apa perbedaan yang ada sitobras dengan wooden spatula. Jadi menurut jurnal yang saya baca, yang dilakukan untuk membandingkan efisiensi sitobras dan spatula kayu, di sini diambil 26 pasien dan apusan dikumpulkan dari tempat mukosa bukal, dorsal, ventral dan paltum durum. Maksud saya lidah dorsal dan lidah ventral. Nah, sitobras ini ditemukan dia secara signifikan lebih efisien daripada wooden spatula, baik dalam hasil sel maupun dispersi sel. Jadi dispersi sel yang dimaksud di sini itu merupakan bagaimana sel itu tersebar dan tidak menumpuk satu sama lain sehingga dapat diamati tiap selnya dengan baik. Ketika diperiksa mukosa secara terpisah, sitobras ini menghasilkan dispersi dan sel yang lebih baik. Kemudian pada palatum durum itu ditemukan signifikasi yang berbeda. Nah, dari jurnal ini menunjukkan bahwa sitobras ini lebih efisiensi dan lebih efektif digunakan dalam sitologi eksfoliatif mukosa normal. Begitu. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Vidya atas jawaban tadi dan juga Dia Ayu atas pertanyaannya ke kelompok. Oke, baik teman-teman. Apakah di sini teman-teman dari kelompok B ada yang mau menjawab lagi? Kalau ada, monggo saya persilakan. Baik, saya Vanita Radian Putri dengan NIU 473617. Saya izin menjawab pertanyaan dari Naya Miftah. Mengapa memilih pewarnaan Papa Nicolau ini? Pada metode oral exfoliative cytology ini menggunakan pewarnaan Papa Nicolau karena memiliki beberapa kelebihan yang dapat menunjang dalam pengamatan sel-sel yang lebih detail dengan menggunakan beberapa jenis bahan staining. Pada pewarnaan ini itu menggunakan hematoksilin yang memiliki afinitas tinggi pada heterokromatin, yaitu bentuk tidak aktif dari sel dan memiliki afinitas rendah pada eukromatin yang mereplikasi DNA secara aktif. Sehingga pada sel ganas yang memiliki tingkat aktivitas DNA tinggi memiliki pewarnaan menjadi lebih ringan. Maka dengan pewarnaan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko keganasan dengan perubahan detail bentuk,
ukuran dan distribusi kromatin. Selain itu, digunakan juga pewarnaan orange G6 yang digunakan untuk mewarnai keratin sitoplasma, sehingga dapat mendeteksi keratinisasi pada suatu sel. Pada papan Nicolaus ini juga memberikan hasil yang semi-transparan, sehingga dapat digunakan untuk evaluasi fragmen jaringan yang lebih tebal. Demikian jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Venita atas jawabannya dan juga tadi Naya atas pertanyaannya. Oke, baik teman-teman. Apakah ada yang mau menjawab lagi dari teman-teman kelompok B? Saya persilakan. Permisi, saya Devita Wijayakusuma dan NIU 474063 izin menjawab pertanyaan yang tadi telah ditanyakan oleh Ahmadiyah mengenai apakah hasil deteksi itu dapat menunjukkan false negatif. Jawabannya ya, ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh dalam metode oral eksfoliatif cytology dengan menggunakan pewarnaan papan Nicolaus sehingga menimbulkan adanya false negatif. Nah, false negatif itu tuh dapat disebabkan seperti kayak ada kesalahan dalam pengambilan sampel, kesalahan dalam melakukan fiksasi, pengeringan maupun pengecatan. Selain itu juga dapat juga disebabkan oleh adanya kesalahan screening maupun juga kesalahan dalam interpretasi. Nah, selain itu, ketika melakukan oral exfoliative cytology, itu tuh proses fiksasi itu harus perlu diperhatikan lagi karena agar proses fiksasi itu dapat menghasilkan sediaan histopatologi yang baik sehingga dapat menjaga sel maupun komponen jaringan pada keadaan life-like state. Apabila terdapat ketidaktepatan pada melakukan fiksasi seperti waktu fiksasi dan prosesi yang tidak sesuai, maka akan menyebabkan sampel kurang terfiksasi pada kelas objek. Selain itu, kesalahan lain yang dapat berpengaruh itu seperti fiksasi yang tidak segera dilakukan. Nah, fiksasi yang tidak segera dilakukan itu akan menimbulkan adanya kontaminasi pada sel. Kurang lebih itu jawabannya. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, baik. Terima kasih Devita dan juga Amadea tadi. Oke, karena waktunya masih ada teman-teman, saya persilakan bagi teman-teman dari kelompok G untuk resen. Dan karena di sini sudah ada yang resen ya, saya persilakan kepada yang pertama Nur Hidayatun untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Hidayatun dengan NIM 2148-128 kaki 12475. Di video pembahasan tadi kan dijelaskan bahwa metode oral eksfoliatif sitologi itu dapat digunakan untuk mengamati sel-sel pada epitel yang mengalami eksfoliasi. Nah, dari situ apakah ada keuntungan atau kelebihan tersendiri dari pemeriksaan oral eksfoliatif sitologi? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nur Hidayatun atas pertanyaannya. Kemudian untuk kesempatan kedua saya persilakan kepada Teresia Wuning. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Teresia Wuning dengan NIU 479696. Saya izin bertanya, tadi kan di video presentasi disebutkan tentang pewarnaan Genza. Apakah ada kekurangan dan kelebihan dari pewarnaan tersebut ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Wuning atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Fadila. Silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Fadila Kota Yunina dengan NIU 479750. Izin bertanya, tadi kan pada video presentasi dijelaskan bahwa metode pengecatan menggunakan metode pewarnaan Repstein. Nah, boleh dijelaskan mengenai perbedaan metode pewarnaan Repstein dengan PAP konvensional? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Fadila atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ya, saya persilakan kepada Irsyad. Monggo Irsyad. Baik, izin bertanya. Nama saya Iryasa Sadipa dengan NIM 21480098. Tadi kan di video sudah dijelaskan bahwa dengan menggunakan metode sitologi eksfoliatif dapat ditemukan sel superficial intermediate dan basal prebasal. Lalu dari sel-sel tersebut, sel apa yang paling mendominasi dan bagaimana komposisinya? Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Irsyad atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman kelompok B yang sudah memiliki jawaban mungkin. Monggo bisa disampaikan jawabannya. Saya izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Zulfami Amin dengan NIM 473606. Saya izin menjawab pertanyaan dari Yuning mengenai perangan dan kelebihan pewarnaan GMSA. Saya mengulang dikit. Konsep pewarnaan GMSA itu terbentuknya endapan hitam dari penambahan larutan material glue dan eosin yang dilakukan dalam metanol. Untuk memperoleh hasil pemeriksaan mikroskopis yang efektif, maka diperlukan penentuan konsentrasi GMSA itu yang optimal. Beberapa kelebihannya itu dalam aksesnya itu lebih mudah dibandingkan pewarnaan yang lain, kemudian dalam penggunaannya itu juga lebih mudah, terus secara ekonomis itu juga lebih murah, dan detailnya itu cukup jelas. Kemudian untuk perangannya berdasarkan jurnal-jurnal yang saya temui dan kemudian saya kompilasi, itu perangannya itu pH dari mulut itu bisa berdampak pada reaksi pewarnaan sehingga terbentuk pewarnaan yang salah atau tidak sesuai. Kemudian mikronukleusnya itu juga kadang tidak terwarnai. Kemudian apabila terkonsumsi bisa menyebabkan iritasi saluran pencernaan, kemudian sianosis apabila terhirup, dan juga iritasi pada kulit apabila digunakan terus-menerus. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik Isul, terima kasih atas jawabannya. Apakah Wening menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Wening. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk bisa menjawab dari kelompok B, monggo. Saya izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Dava Nandita Putri dengan NIU 474065. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila tadi mengenai perbedaan dari Rebstein dan PIP konvensional. Jadi sebenarnya metode perwarnaan Rebstein atau Rapid Economic Acetic Acid Papanicolaou-Stein ini adalah bentuk modifikasi terbaru dari metode PIP konvensional. Nah, di mana pada modifikasinya itu terdapat beberapa perbedaan yang kemudian membuat metode Rebstein ini menjadi lebih unggul. Di antaranya yang pertama itu di mana kalau semisal di Rebstein itu digunakan 1% asam asetat yang itu tuh menggantikan peran dari tahapan alkohol di Pepstein konvensional. Nah, kemudian asam asetat ini itu nanti digunakan sebagai zat penghidrasi dan juga pengawet warna, sehingga kalau dibandingkan secara pewarnaan Rebstein itu warnanya akan lebih baik daripada PEPS konvensional itu sendiri. Kemudian asam asetat ini juga yang menyebabkan terdapat kelebihan lain, yaitu terjadinya penghematan waktu dan juga membuat metode Rebstein ini menjadi lebih hemat secara pengeluarannya. Nah, di mana kalau dibandingkan PEPS konvensional standar itu memakan waktu sekitar 25-30 menit. Nah, sedangkan kalau semisal yang Rebstein itu hanya memakan waktu 5-7 menit saja. Jadi, selisih waktunya itu jauh. Kemudian perbedaan selanjutnya itu adalah adanya pewarnaan Harris hematoksilin. Sebenarnya dua-duanya menggunakan, tetapi kalau di Rebstein itu dia dipanaskan dulu hingga suhunya 60 derajat Celcius, sehingga itu membuat proses penetrasinya akan lebih cepat daripada Pepstein yang konvensional. Ini saya ambil dari jurnal karya Fanny Yoges tahun 2017. Begitu, terima kasih. Apakah Fadila ini cukup menjawab? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, terima kasih Dava dan juga Fadila. Oke, selanjutnya saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Nur Hidayatun. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fatih dengan NIU 473799. Oke, memang betul bahwa metode oral eksfoliatif cytology dapat digunakan untuk mengamati sel-sel pada epitel yang mengalami eksfoliasi beserta asal dari sel tersebut. Nah, pemeriksaan cytology eksfoliatif rongga mulut dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis sel-sel yang dikerok dari permukaan mukosa. Nah, pemeriksaan ini memiliki keuntungan, diantaranya sangat sederhana, kemudian murah, tidak menimbulkan nyeri, dan juga berlangsung dengan cepat. Pemeriksaan cytology apusan dapat mendeteksi perubahan abnormal dari epitel, mulai dari displasia hingga karsinoma. Displasia adalah istilah yang mengacu pada perkembangan abnormal sel-sel dalam jaringan atau organ tubuh.
Sementara itu, karsinoma adalah kanker yang berkembang dari jaringan kulit atau jaringan penyusun dinding organ. Pemeriksaan ini juga dapat menilai sel leukosit maupun organisme patogen. Nah, jawabannya saya ambil dari jurnal Kesehatan Andalas yang ditulis oleh Rahmawati, Tofrizal, Yunita, dan Nurhaja dengan judul Gambaran Histologi Eksfoliatif pada Apusan Mukosa Mulut Murid SD Negeri 13 Sungai Bulu Batang, Anai, Padang Pariaman. Apakah menjawab, Nurhayatun? Sudah menjawab, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Bagi teman-teman dari kelompok B yang ingin menjawab, saya persilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Irsyad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Berliana Ayu dengan NIU 473823. Sebelumnya itu ditanyakan sel yang mendominasi pada metode histologi eksfoliatif ini. Jadi sel yang mendominasi atau paling banyak ditemukan menggunakan metode ini itu ada sel intermedia. Hal ini karena tingkat proliferasinya itu paling tinggi dibanding dengan sel superficial dan sel parabasal serta sel basal. Selanjutnya setelah sel intermedia itu disusul oleh sel superficial dan yang paling sedikit itu ada sel basal parabasal. Hal ini itu karena kondisi lapisan basal parabasal yang lebih dalam sehingga pada proses pengambilannya itu tidak mencapai kondisinya. Terus untuk jumlah tepatnya itu beberapa kasus itu memiliki jumlah yang berbeda-beda, namun berdasarkan jurnal ini itu sel superficial yang didapat itu sebanyak 37,2%, sel intermedia sebanyak 58,9%, sel parabasal sebanyak 3,4%, dan sel basal 0,37%. Sedangkan dari sumber lain itu dijumpai sel intermedia sebanyak 64%, sel superficial sebanyak 36%, dan tidak dijumpai sel basal dan parabasal. Saya mengambil ini dari Jurnal Kesehatan Andalas, volume 7, nomor 2, halaman 246-252. Apakah sudah bisa diterima, Irsyad? Sudah bisa, terima kasih. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Dengan berakhirnya jawaban dari Berliana, berakhir pula diskusi dan juga tanya jawab yang dilakukan oleh kelompok B. Saya mewakili teman-teman dari kelompok B, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih bagi teman-teman kelompok G yang sudah aktif untuk bertanya dan juga sebagai pemantik diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.